Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adayu Sandi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 6 mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Video ini di dalamnya meliputi bahan-bahan memasak, cara pembuatan, penjelasan terkait prinsip diet, serta kandungan gizi pada menu makanan yang disajikan, yaitu pada menu makan pagi dan snack pagi. Selanjutnya terdapat alasan mengapa saya memilih menu tersebut dan kaitannya dengan AIKA. Bahan-bahan membuat sayur oyong plus bihun yaitu ada oyong 50 gram, bihun 25 gram, lada, garam, penyedap rasa, bawang putih dan bawang merah secukupnya. Bahan-bahan membuat tumis telur puyuh dan bola-bola tahu. Yang pertama ada telur puyuh 55 gram, wortel yang sudah dipotong-potong kecil 25 gram, tahu 110 gram, minyak 5 gram, ada saus tiram, penyedap rasa, garam, lada, bawang putih dan bawang merah secukupnya. Bahan-bahan membuat stup roti. Yang pertama yaitu roti yang sudah dipotong-potong sebanyak 35 gram. Selanjutnya ada susu 100 gram, ada maizena 12 gram, gula 9 gram, dan keju yang sudah diparut 17 gram. Nyalakan kompor. Lalu masukkan beras yang sudah diisi air ke dalam kukusan, lalu kukus hingga matang. Siapkan air ke dalam panci, lalu nyalakan api. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan bawang merah ke dalam panci. Selanjutnya bawang putih. Lalu masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan garam, penyedap rasa, lada secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan oyong, masak hingga oyong layu. Jika oyong sudah layu, lalu masukkan bihun ke dalam panci, aduk hingga rata. Masukkan tahu ke wadah, lalu hancurkan hingga menjadi lebih kecil-kecil dengan menggunakan garpu. Jika tekstur tahu sudah cukup halus, masukkan potongan wortel ke dalam wadah. Lalu aduk hingga rata.
Lalu masukkan penyedap rasa, garam, dan lada secukupnya. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jika sudah rata, lalu bentuk tahu menjadi bulat-bulat. Jika sudah, siapkan kukusan, lalu kukus tahu ke dalam kukusan hingga matang. Jika sudah matang, lalu angkat tahu. Nyalakan api, lalu masukkan sedikit minyak ke dalam wajan. Tunggu hingga panas. Lalu masukkan bawang merah, tumis hingga harum. Selanjutnya masukkan bawang putih, tumis kembali hingga harum. Selanjutnya, masukkan garam, penyedap rasa, dan lada sedikit. Lalu masukkan saus tiram secukupnya. Lalu aduk hingga harum dan tercampur rata. Selanjutnya masukkan sedikit air. Jika sudah cukup mendidih, masukkan telur puyuh. Lalu masukkan bola-bola tahu dan aduk hingga semua tercampur rata.
Nyalakan kompor, lalu masukkan susu ke dalam teflon, lalu masukkan gula, sedikit keju yang sudah diparut, lalu aduk hingga rata dan gulanya larut. Selanjutnya larutkan maizena dengan air. Aduk hingga maizenanya larut. Tuang maizena yang sudah dilarutkan ke dalam wajan yang berisi susu. Aduk hingga rata dan mengental. Jika fla sudah mengental, lalu siapkan wadah, masukkan potongan roti ke dalam wadah, ditata dengan rapi, lalu masukkan fla ke dalam wadah yang berisi roti. Ratakan fla di atas roti. Lalu susun kembali roti ke dalam wadah. Lalu masukkan fla kembali, seterusnya hingga roti dan adonan fla habis. Sajikan sayur oyong dan bihun ke dalam mangkuk. Lalu siapkan wadah dan sajikan bola-bola tahu dan telur puyuh ke dalam wadah.
Taburkan topping keju ke atas stup roti yang sudah dimasukkan ke dalam wadah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan menu makan pagi dan snack pagi yang telah dibuat. Menu tersebut disajikan untuk pasien demam tifoid pada anak usia 12 tahun, di mana terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tinggi energi, tinggi protein, dan rendah serat. Pemberian tinggi energi, tinggi protein bertujuan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan serta untuk mengganti atau memenuhi kebutuhan pasien dalam tahap penyembuhan atau tahap pemulihan. Nah, pemberian makanan yang rendah serat ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja sistem pencernaan agar tidak merangsang sistem pencernaannya. Selanjutnya, terdapat juga beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, energi diberikan tinggi. Karena pasien mengalami demam, maka energi perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya ada protein diberikan 2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, hal ini untuk mempercepat proses penyembuhan atau tahap pemulihan pasien. Selanjutnya, pemberian lemak dan karbohidrat diberikan cukup dari kebutuhan total, yaitu lemak 25% dan karbohidrat 60%. Nah, selanjutnya makanan diberikan dalam porsi kecil namun frekuensi sering. Hal ini agar pasien tetap bisa makan dan menghabiskan makanannya walaupun nafsu makan pasien sedang menurun. Selanjutnya, makanan tidak boleh mengandung bumbu yang tajam atau merangsang pencernaan. Untuk bentuk makanan, karena pasien mengalami demam, maka bentuk makanannya yaitu bentuknya lunak, karena untuk menghindari pasien mual dan muntah akibat dari demam yang dialami pasien. Selanjutnya yaitu kandungan gizi yang terdapat pada menu makan pagi. Nah, menu makan pagi yang telah dibuat itu terdiri dari nasi tim, sayur oyong, plus bihun, tumis bola-bola tahu dan telur puyuh serta buah semangka. Nah, komposisi dari menu tersebut mengandung sebanyak 533,4 kilokalori, protein 23,1 gram, lemak 15,4 gram, dan karbohidrat 79 gram. Nah, lalu ada natrium sebanyak 109,3 mg, kalium 672,3 mg. Selanjutnya ada serat 3,3 gram. Dari kandungan zat gizi yang sudah disebutkan, maka dapat dilihat bahwa persentase kecukupan gizi pada menu makan pagi yaitu energi sebesar 96% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya, protein sebesar 105% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik, lemak sebesar 100% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik, dan karbohidrat sebesar 95% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik. Nah, ini kategori tersebut berdasarkan Depkes tahun 1999. Nah, selanjutnya untuk menu snack paginya yaitu stup roti dapat ditotalkan mengandung sebanyak 279,6 kilokalori, protein 99, gram, lemak 7,4 gram, karbohidrat 42,7 gram, serat 1,1 gram, natrium 380 mg, dan kalium 193 mg. Nah, maka dapat dilihat dari persentase kecukupan gizi pada menu snack pagi yaitu energi sebesar 101% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik, protein sebesar 90% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik, lemak sebesar 96% dari kebutuhan di mana termasuk dalam kategori baik,
Selanjutnya karbohidrat sebesar 102 gram dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik. Nah, kategori ini juga berdasarkan Depkes tahun 1999. Nah, selanjutnya terdapat zat gizi makro yang perlu diperhatikan, yaitu natrium dan kalium. Hal ini bertujuan untuk koreksi dalam keseimbangan elektrolit yang disebabkan kondisi pasien yang mengalami demam. Baik, selanjutnya kenapa saya memilih menu makan pagi yang terdiri dari nasi tim, sayur oyong plus bihun, tumis bola-bola tahu dan telur puyuh dan buah semangka. Karena pada nasi tim bentuknya lembut dan lebih mudah ditelan daripada nasi biasa. Selanjutnya ada tumis bola-bola tahu dan telur puyuh. Ini untuk memenuhi kebutuhan protein pasien yang tidak hanya dari protein nabati namun juga terdapat protein hewaninya. Selanjutnya sayur oyong plus bihun. Kenapa oyong? Karena oyong memiliki serat yang lebih rendah dan terdapat penambahan bihun. Nah, penambahan bihun ini untuk penambahan kalori selain dari nasi. Selanjutnya ada pengolahan sayurnya. Kenapa memilih sayur oyong dan bihun? Karena dalam pasien demam tifoid lebih mudah makan dengan kuah, jadi lebih mudah ditelan. Selanjutnya ada penggunaan buah semangka. Hal ini bertujuan karena semangka memiliki serat yang lebih rendah serta memiliki kadar air yang cukup banyak. Selanjutnya, kenapa memilih memasak stup roti? Kenapa memilih menu stup roti sebagai snack pagi? Karena stup roti merupakan modifikasi dari resep yang dibuat dari roti dan susu. Jadi karena agar lebih mudah dimakan dan pasien lebih tertarik karena pasien termasuk dalam kategori umur anak-anak. Jadi penggunaan menu stup roti diharapkan dapat meningkatkan nafsu makan anak, dapat membuat anak-anak tertarik untuk memakan hidangan stup roti. Untuk menjalankan diet, perlu pemilihan makanan dan porsi yang tepat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hal ini sejalan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan halal dan bergizi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Sejalan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim, bahwa sumber dari penyakit adalah perut. Selanjutnya bahwa perut adalah gudang penyakit dan berpuasa itu adalah obat. Maka kita sebagai manusia perlu dalam mengontrol makanan yang kita konsumsi, apakah dia bergizi atau tidak, ataukah makanan itu halal atau tidak. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi saya maupun bermanfaat bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.